Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, mumpung hari ini masih suasana lebaran, saya segenap keluarga juga mohon maaf bila banyak salah, minta izin, wal izin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mudik, arus balik atau mungkin yang baru mudik, jangan lupa utamakan keselamatan dan kesehatan. Oke? Jangan lupa buat teman-teman juga yang baru gabung, ayo bantu subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman tahu video terbaru dari aku tentang kesehatan ibu dan anak dan segala macam daily vlog aku yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi tema yang akan aku share hari ini masih tetap dengan pengalaman pribadi ya. Jadi kan banyak ya menjelang lebaran itu banyak teman-teman aku yang mengeluh kesahkan kok aku belum ada tanda-tanda persalinan. Padahal usia kandungan aku udah 40 sampai 41 minggu dan tempat kerjaku atau tempat kerja yang lain misalnya di rumah sakit itu juga banyak pasien-pasien yang ternyata mengeluhkan hamil lewat bulan gitu dan ternyata wow ya tindakannya juga di rumah sakit biasanya kita induksi dulu kalau misalnya ibu dan bayinya sehat ya, kalau misalnya ada masalah atau apapun itu ya biasanya lahir dan sesar. Tapi sebelum menuju ke pelayanan kesehatan, coba gimana caranya biar kita usaha dulu deh di rumah. Nah, kita biar induksi alami dulu sebelum induksi di rumah sakit. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita berhubungan seksual aja sih sama pasangan ya. Yang kedua dengan stimulasi puting payudara. Gimana caranya? Nah, simak video sampai selesai, jangan skip. Pada saat aku hamil pertama ya, hamil usia 40 dan 41 minggu itu aku belum ada tanda-tanda persalinan sama sekali. Worry banget ya. Oke lah, aku mau mutusin hari ini aku mau induksi alami. Jadi sebelum berhubungan itu kan kita harus pipis dulu ya, harus buang air kecil dulu, harus bersihkan area kemaluan kita, area kemaluan suami juga harus dibersihkan ya. Setelah itu setelah berhubungan ya, sperma suami kan udah masuk nih, si suami udah ejakulasi nih. Nah, spermanya itu kita tampung 5 sampai 10 menit ya. Terus jangan lupa area bokong kita itu pakai bantal biar si spermanya itu gak ngalir keluar. Kok kenapa sih harus memendam sperma seperti itu? Ya karena sperma itu mengandung zat yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini adalah zat yang bisa merangsang leher rahim dan akhirnya akan membuat si rahim itu berkontraksi. Jadi gitu. Jadi ini usaha awal, ikhtiar awal sebelum kita memutuskan untuk pergi ke tenaga kesehatan gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman aku ya. Nah, pada saat itu aku setelah berhubungan itu kan dipendam sama aku nih 5 sampai 10 menit ya. Udah 5 sampai 10 menit aku cucilah kamar mandi ya. Udah itu aku tidur ternyata ya pas udah bangun pagi nih setelah subuh dan melakukan aktivitas, ternyata jam 7 paginya itu aku ada flek merah dan lendir sedikit gitu. Cuma belum ada mulas. Nah, dari situ aku bahagia banget dong. Akhirnya ada tanda-tanda persalinan walaupun satu ya, yaitu adalah keluar flek lendir darah gitu ya. Terus setelah aku udah ngalamin flek itu, aku biasa melakukan aktivitas seperti biasa, jalan pagi, aktivitas seperti biasa gitu. Dan lama-lama ada rasa mules nih, berawal dari jam 9 ada mules sedikit-sedikit tapi belum kuat. Jadi pinggang tuh masih kayak orang mens awal-awal gimana sih? Nah, itu belum mengganggu aktivitas, enggak, ini masih ada rasa kayak pengen kayak mau mens awal tapi nggak terlalu sakit. Nah, lama-lama dari jam 1, dari jam setelah zuhur kok mulasnya makin ini ya, kok mulasnya makin sering ya. Wah, aku tuh bahagia banget dari situ, walaupun sakit ya bahagia banget lah ya, namanya orang mau lahiran. Nah, setelah jam 1 mulasnya makin sering dan akhirnya jam setengah 5 lahir. Alhamdulillah akhirnya aku nggak usah diinduksi di rumah sakit ataupun nggak usah sesar gitu ya. Alhamdulillah bisa lahir dengan normal gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan jangan lupa teman-teman, ini catatannya, induksi alami itu bisa dilakukan di rumah itu buat yang bayinya sehat, ibunya sehat. Jadi kita sudah USG memastikan nih ya, memastikan kalau bayi sehat, posisi bagus, posisi plasenta bagus dan tidak pecah ketuban. Pokoknya harus benar-benar ibu dan bayinya sehat baru induksi alami itu bisa dilakukan di rumah. Nah, yang kedua, misalnya teman-teman gak mau aku gak mau berhubungan. Misalnya kan ada ya beberapa ibu yang tidak mau dulu berhubungan nih selama dia hamil akhir. Ada sih sebenarnya, cuman ya kalau misalnya nggak mau ya udahlah aku mau stimulasi puting payudara aja. Oke, nggak apa-apa. Dengan cara apa? Dengan caranya dimainkan atau dipompa. Dipompa sebenarnya bisa itu menstimulasi nanti keluarnya
hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu juga bisa merangsang kontraksi rahim gitu. Jadi teman-teman ya kalau misalnya nggak mau berhubungan ya udah stimulasi puting payudara aja. Ya itu kan namanya juga usaha awal ya. Kalau misalnya keduanya nggak berhasil ya udah baru kita harus segera periksakan, konsultasikan dengan tenaga ahlinya. Oke, hanya itu aja yang bisa aku share teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang menurut teman-teman video ini bermanfaat, bantu share ya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga biar channel ini semakin berkembang. Oke, tunggu video baru selanjutnya. See you next video. Bye.